wal ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, semuanya mengimplementasikannya, mengaplikasikannya, justru kadang jauh dari nilai-nilai ikhlas itu sendiri. Kalau kita mengertikan bahasa Jawa, budal nang masjid krana tilem menungso, budal darusan Al-Qur'an ben dielem ora tuwa, gelem poso Senin Kemis ben dielem bojone, gelem sedekah sing akeh ben diarani dermawan. Itu tidak bisa kita tipu dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak hati yang seperti itu. Iki lo aku, inilah saya yang suka dermawan, inilah saya yang suka perbuatan baik, inilah saya yang suka melakukan amal ibadah sangat besar sekali. Ingat, jika di dalam hati tersimpan seperti itu, semuanya nonsen. Di akhirat kita tidak mendapatkan bagian sama sekali. Itulah sia-sia apa yang kita lakukan di dunia tersebut. Maka kita harus mengimbanginya. Seperti halnya kita bersedekah. Kita memberi kepada fakir miskin, memberi bantuan seperti para duafa yang terkena dampak dari COVID-19. Kita memberi 5.000. Monggo, kita ikhlas. Daripada kita memberi 1 juta, tapi di situ ada laporan, ada data, buka di ngatoya 1 juta. Aku harus dicatat di dalam list ini. Kalau tidak dicatat, saya tidak jadi berinfak, saya tidak jadi bersedekah. Ini perlu dipertanyakan. Apa niat tujuan itu? Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah segala amal perbuatan kita, baik itu yang ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, apalagi di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, yang penuh dengan berkah ini, marilah kita imbangi semuanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Buat apa banyak tapi tidak ikhlas? Lebih baik sedikit tapi ikhlas. Lebih baik lagi banyak tapi ikhlas. Akan tetapi janganlah kita anggap apakah amal kita sedikit atau banyak itu akan memberikan satu dampak daripada keberkahan besoknya. Bukan dilihat dari nominal daripada bantuan itu, tapi dilihat daripada keikhlasan kita beramal hanya untuk Allah semata, hanya lillahi ta'ala. Itulah makna daripada hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada cermin yang berikutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa ditutup? Oh, nanti tutupnya. Waktu saya serahkan kepada sahabati atau Mbak Moderator, dipersilakan. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mengetahui bagaimana hakikat ikhlas itu seperti itu. Dan mungkin dari para audiensi bisa bertanya ataupun ya meluapkan unek-uneknya tentang ikhlas. Monggo bagi yang mau bertanya bisa langsung mengunmute ininya voice-nya. Mungkin dari saya sendiri, Bu Nge. Saya berdiri. Ya, monggo. Nah, untuk memunculkan rasa ikhlas itu seperti apa? Bedanya ikhlas sama berharap. Berharap kayak misalnya kita menanti-nanti ini, tapi di dalam hati kita masih belum ikhlas. Terus bagaimana caranya biar bisa menumbuhkan rasa ikhlas tersebut? Terima kasih. Mbak siapa tadi? Saya Mbak Talia. Mbak Talia ya? Jawaban pertanyaan yang sangat bagus sekali. Artinya apa? Kalau berharap itu bahasanya masih seperti arot, ya? Masih mengharapkan. Akan tetapi ketika satu keinginan itu berupa sebuah kebaikan, Allah tetap mencatatnya satu. Misalkan Mbak Talita ada satu keinginan, besok kalau hasil daripada dakwah ini berhasil, saya akan
memberikan santunan yatim piatu sekian, itu kan masih adalah satu harapan. Itu sudah dicatat oleh Allah menjadi satu kebaikan. Akan tetapi ketika benar-benar besok dilakukan, dicatat menjadi 10 kebaikan. Tapi di sini kembali lagi kepada niat kita. Yang tahu ikhlas itu adalah sebagai personalnya, sebagai pelakunya, dan Allah saja. Dibuktikan dari apa? Dari perilaku dia, atau mungkin dari hatinya. Karena memang hubungannya hanya Allah yang tahu. Kadang kita bicara secara ikhlas kepada manusia, ini Bu, saya kasih uang segini. Terus Bu, sampean tak kasih begini, nggak usah bilang-bilang ke siapa. Ini hamba Allah. Kalau memang niat hatinya tulus betul, tidak minta seperti ini, itulah bisa dikategorikan sebagai ikhlas. Tapi semua kembali kepada hati masing-masing dan hanya Allah itu yang tahu. Bisa dipahami Mbak Talia? Tidak terdengar suaranya? Alhamdulillah ya, sambung saya bisa menerima. Tapi gini kan semua tergantung niat dari kita juga. Saya sebagai manusia, karena niat hanya kita yang mengetahui. Terus saya udah ditangkap, kalau misal nih ada teman minjam uang, terus kita sedikit, nominalnya tuh sedikit, tapi kita sudah mengikhlaskan, udah nggak usah dibayar gitu ya misalnya, terus tapi lambat laun kita kepikiran oleh hal itu, dan itu apakah salah satu bentuk ketidakikhlasan atau kurang ikhlas atau seperti apa? Ya, makanya seperti terputus-putus ya. Jadi pertanyaannya saya belum bisa komunikasi dengan baik. Coba mungkin lebih diulang lagi. Di sini suaramu nggak Talita ya, agak nyendat-nyendat gitu ya. Iya. Jadi seperti ini. Misal nih, hal kecilnya ada teman yang minjam uang. Nah, kita nominalnya sedikit. Terus sama kita bilang, udah nggak usah dikembalikan. Tapi lambat laun, kita kepikiran oleh hal itu. Nah, ini kok termasuk salah satu bentuk ketidakikhlasan atau kitanya yang kurang banyak sedekah atau pripun? Nah, terima kasih ya. Maka dari itu termasuk istilahnya belum bisa dinamakan ikhlas. Karena apa? Di situ ada keraguan-keraguan. Istilahnya walaupun memberi nominal sedikit, akan tetapi di dalam hatinya masih ada ketidakrelaan di situ. Ketidakrelaan walaupun sedikit mungkin disebabkan karena ada hal secara pribadi atau apa yang ujungnya nanti akan kalau bahasa Jawanya kan mengundat-undat. Nah, itu akan berdampak seperti itu. Makanya apapun bentuknya, kalau kita ikhlas sedikit atau tidak, orangnya itu bagaimanapun dengan perilaku kita, kalau kita niat memberi sudah, kita ikhlaskan begitu saja. Kasarani hati kita dilegokno. Lillahi ta'ala, Allah semuanya, hanya untuk Allah semuanya. Apakah si A tahu atau tidak, apakah dia melakukan kejelekan kepada kita atau tidak, mungkin seperti itu. Gini ya, alhamdulillah. Ampun. Mungkin dari audiens yang lainnya ingin bertanya, bisa langsung ngemut suaranya ataupun melalui chatting di komentar sini. Semoga yang bakal mau tanya. Mungkin jenengan memiliki punya cerita nopo yang berkaitan tentang ikhlas. Pernah. Iya. Di sini begini. Dulu pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Ya punya uang tapi ya seberapa lah begitu. Ketika itu ada seorang anak didik saya atau santri yang sedang sakit. Begitu. Di dalam hati saya itu niat kerentak sampai begini. Itu mungkin bisa dijadikan satu sedekah wajib, akhirnya menjadi nazar. Pada saat itu saya beberapa bulan mendirikan majelis taklim
Di situ ada istilahnya kopioan arisan ya. Itu saya sampai lihat begini, ya Allah, hari ini pas saya tidak punya uang banyak, andaikan arisan itu nanti bisa saya yang dapat, akan saya berikan kepada murid santri saya tadi. Itu saya ningati dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, karena ketika kita mempunyai satu keyakinan yang baik, itu Allah sudah mencatatnya. Itu saya niati dengan apa? Artinya menjadi satu sedekah yang wajib, harus dikerjakan. Ternyata di luar dugaan bahwa apa yang saya inginkan dan sudah saya ucapkan menjadi nazar itu tadi benar-benar terlaksana. Ketika di kopiok itu tadi yang namanya arisan, muncullah nama saya. Saat itu juga uang saya berikan kepada si anak tadi. Di situ saya tidak bilang sama orang-orang bahwa ini saya tujuannya untuk ini bukan. Hanya saya dan Allah yang tahu. Itu mungkin seperti itu. Ya mungkin ada sedikit dari yang itu dibagikan kepada anak-anak saya untuk beli jajan atau apa. Itu contoh pengalaman pribadi seperti itu. Mungkin Mbak Talita sendiri atau Bapak Risa sendiri yang bisa mengaktualisasikan dalam bentuk yang lain, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sekedap guys, sekedap. Terima kasih disampaikan. Mungkin saya banyak sebenarnya untuk hakikat ikhlas di dalam kehidupan, benar-benar banyak hikmah yang bisa dipetik dalam ikhlas. Pengalaman-pengalaman tentang ikhlas itu banyak. Tapi di sini saya ingin sedikit bercerita tentang, saya nggak apa-apa nggih, niki sharing betul-betul ngomong nggih. Iya betul kenapa? Kalau memang acaranya ini kita sifatnya ceramah juga sharing dalam sedikit, jadi mungkin istilahnya apa ya, bisa berjalan nyantai, jadi tidak tegang, ya. Di komunitas anak muda dengan ibu-ibu, jadi ada apa kedekatan gitu ya Pak ya? Enggak kaku, mungkin sebenarnya saya itu gimana nggih? Kedap-kedap. Bicara tentang ikhlas, semisal nih saya bagikan ilmu gitu nggih. Terus saya iri sama teman saya gitu nggih. Iri sama teman saya. Tapi lambat laun ketika saya merasa iri itu, kita merasa iri tersebut, kayak misalnya kita tuh gak ikhlas ada teman yang lebih lebih jago daripada kita. Jadi kita kan punya rasa iri kan gitu ya, apalagi anak muda. Terus di situ lambat laun saya merasa iri itu, saya masih belum ikhlas. Terus lama-lama Allah ngasih hidayah dengan cara saya diberi diutus, kayak diberi hidayah, disuruh mengamalkan lebih banyak ilmu yang dipunya. Kayak saya bisa sharing ke semuanya. Nah itu jadi ikhlas itu lebih dapat gitu loh. Jadi intinya itu gimana nggih? Saya bingung mau cerita itu gimana. Jadi kayak misalnya itu saya diutus sama Allah untuk membagikan lebih banyak ilmu, tidak hanya lihat temenmu yang membagikan ilmu, tapi kitanya sendiri yang diutus koreksi diri. Kamu yang harus lebih banyak untuk
mensaringkan ilmu kepada yang lainnya tanpa melihat temenmu itu menyaringkan yang lain. Jadi secara lama-lama rasa iri itu hilang gara-gara kita lebih banyak mensaringkan ilmu kepada yang lain dan lebih ikhlas menerimanya. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya saya pribadi nggih. Mungkin dari ya seperti itu nggih. Kalau menanggapi dari Talita tadi, itu perlu ada perbedaan. Apa yang dimaksud dengki, hasad, dan yang dimaksud dengan ghibthah. Kalau dengki, iri itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Nah, bedanya di situ. Kalau hasad itu mengharapkan hilangnya nikmat orang lain yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau ghibthah mengharapkan nikmat yang sama, menginginkan mendapatkan satu kemuliaan yang sama. Jadi definisinya nggak sama antara dengki dan ghibthah, hasad dengan satu keinginan yang sama. Artinya Mbak Talita ketika melihat teman sekelas atau mungkin teman seperjuangan sama-sama menyebarkan ilmu, itu bagus sebagai seorang pejuang syiar Islam. Cuma setiap personal kan mesti mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Di situ ketika Mbak Talita melihat teman seprofesinya kok lebih baik dalam segala hal kebaikan bersifat ubudiyah, bersifat yang lain-lainnya, Anda ingin seperti dia, boleh. Bukan termasuk hasad. Okay? Tapi ketika di dalam hatinya Mbak Talita ada satu kata saja, anak ini harus pergi dari samping saya. Dia menghalangi daripada langkah saya berdakwah. Dia menghalangi daripada reputasi saya. Saya yang harus tampil ke depan. Saya yang harus menjadi nomor satu segalanya. Itu namanya hasad. Itu yang tidak boleh. Jadi harus ada dibedakan. Kita fastabiqul khairat bagus. Kita harus mempunyai jiwa besar. Justru malah ketika dalam satu tim ada sebuah kelebihan, kompeten di bidangnya, sejalan bersama-sama. Tidak mungkin satu orang ini mempunyai kesempurnaan semuanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian pula yang satunya. Karena kelebihan hanya milik Allah. Manusia hanya mendapatkan keterbatasan. Jadi ketika ada manusia yang lebih tinggi, memang di atas langit ada langit. Jadi apa yang disampaikan Mbak Talita tadi bukan termasuk hasad kalau memang tidak menginginkan orang tadi hilang nikmatnya, hilang kelebihannya. Tapi ingin sama seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada itu keterangan di kitab Taisirul Kholaq. Ya, etika-etika daripada cara kita bersosial di masyarakat itu untuk pendidikan anak-anak yang usia bisa SD, SLTP, atau mungkin sepantarannya Mbak Talita itu masih boleh itu mempelajari itu. Karena moralitas itu penting, harus dipelajari oleh semua kalangan. Alhamdulillah, memang benar seperti itu. Mungkin kita lebih boleh meniru yang baik-baiknya dari seorang, tapi kita tidak boleh memendam rasa iri dengki untuk lebih menangguling, melebihinya orang tersebut. Ya mungkin dari jenengan sendiri bisa sharing nama maling ya selain keluar dari materi ikhlas niku kan tadi hasad nggih. Keluar dari materi ikhlas tadi niku napa? Hasad. Ya hasad itu dengki. Ya hasad. Kalau ya hasad itu dengki, kalau itu yang mengharapkan bisa melakukan amal yang sama dengan orang yang diinginkan itu tadi. Contohnya, Masya Allah, Mbak Talita itu kok cantik ya, orangnya pinter, ibadahnya rajin, suka begini, aku kok pengen seperti itu ya.
saya itu pengen bisa melakukan seperti itu namanya ghibta. Tapi kalau hasad, ghibta, ghibta tuh, ya, seperti itu. Jadi mempunyai keinginan sama seperti orang yang mempunyai kelebihan itu. Jadi apa yang diberikan Allah kepada orang itu, apa yang diberikan nikmat Allah kepada orang tersebut berupa apa saja, itu dia, tapi dalam hal kebaikan dia pengen seperti itu. Tapi kalau hasad beda. Contoh, hasad itu beda lagi. Hasad itu termasuk penyakit hati. Tanggane iso tuku mobil, Masya Allah. Ngeluh. Tanggane iso tuku sepeda motor. Watuk pil. Tanggane iso tugas apa malih? TV. Gak karu-karuan obah polahe. Tapi kalau orang yang baik, perilakunya ghibtah, mempunyai, ya Allah, alhamdulillah, Cak Mat sudah bisa beli sepeda motor. Saya senang sekali. Ya Cak Mat, ya moga-moga saya juga bisa beli sepeda motor. Jadi saya ke sawah, saya bisa naik sepeda. Misalkan seperti itu. Bedanya di situ ya. Jadi cara kita mengimplementasikannya itu beda lagi. Tergantung bagaimana kita mengaktualisasikannya. Dalam bentuk apa? Itu tadi. Kalau bisa dijelaskan seperti itu. Mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya, Mbak Talita bisa diberi waktu? Oke, terima kasih Ibu Nggih. Mungkin daripada audiens yang ingin bertanya terkait dengan materi hakikat ikhlas, monggo bisa di-unmute voice-nya atau bisa langsung melalui chat di sebelahnya. Terima kasih. Barangkali ada yang audiens yang bertanya, bisa langsung nge-unmute voice atau setting melalui Digi Setting. Terima kasih. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ustazah, Bunda. Bunda, panggilannya siapa ya Pak Ustazah? Kita dipanggil Bu Sofi. Ya, Bu Sofi ya. Ya, oke. Tapi karena ini pengajar saya panggil Bunda aja ya. Oke, saya mau tanya level ikhlas nih. Level ikhlas kan macam-macam Bunda. Kayak kita pemula ini ikhlas tuh kita belajarnya dari mana dulu gitu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau kita melihat seseorang itu dikatakan ikhlas itu apakah bisa tampak dari apa ya? Dari kelihatan nggak gitu secara fisik atau secara visual? Itu ya. Terima kasih dari. Jadi yang pertama itu dari mana? Dari Mas Sela, Kak Sela dari Sumberjo. Ya. Ya. Mas siapa? Oke, Mas Sela, Bunda. Mas Ya. Oh, Mas Sela ya. Terima kasih Mas Sela. Berkaitan dengan pertanyaan yang Mas Sela sampaikan, saya teringat dawuh kutipan dari dawuh Buya Hashim Muzadi Al-Marhum. Beliau mengatakan dawuhnya tadi, ikhlas itu tidak perlu ditampak-tampakkan. Suatu saat hasil daripada ikhlas itu Allah lah yang menampakkan. Ini artinya mendalam sekali. Kalau kita bisa mengartikan natijah dari kalamnya Buya Hashim Muzadi Almarhum tersebut, bisa kita artikan begini Mas Ela ya. Kalau kita aplikasikan dalam fisik kita, panjenengan pada saat Ramadan seperti ini, 100.000. Pak Kasduri, saya beri uang 100.000 monggo. Ini saya ikhlas dengan ta'ala untuk bisa berjusur-jusur. Iku kalau ikhlas untuk satu cerita nggih, kula namung pengen golek ridho Gusti Allah. Lalah suatu hari
panjenengan itu punya, ini umpama ya, punya masalah dengan Bapak Kasturi tadi, yang akhirnya menyebabkan hati kolbun sifat amarah ketika ada konflik. Ingat dulu pernah memberi uang, diungkit. Nah, disinilah ketika itu diuji keikhlasan kita. Apakah waktu saya memberi uang tadi kepada Bapak Kasturi ketika saya ada masalah ini, ketika saya mengungkit-ungkit, dulu sampai sudah saya bantu uang 100.000, sekarang saya mencalonkan menjadi kepala desa, kamu kok tidak mau kembalikan uang saya? Diwujudkan dari itu. Makanya tidak perlu keikhlasan itu sebenarnya ditampak-tampakkan. Ketika kita sudah ikhlas, lillahi ta'ala, Allah yang akan berikan hasil itu sendiri. Mungkin jawabannya seperti itu, Mas Ella. Masih ada atau kurang tepat, atau mungkin bisa ada argumen lain? Ya, makasih. Ya, Bunda Sofi, sudah jelas berarti kita nggak perlu menampakkan gitu ya. Kalau ikhlas tuh bisa nggak? Perlu lihat kalau dari itu tampak nggak seperti itu. Lah makanya dari itu. Kadang ada komentar di tengah-tengah kita ya. Iya. Iya, biasanya mohon maaf karena makanya ikhlas itu sesuatu yang sangat abstrak. Hanya Allah lah yang tahu. Kadang lahiriah kita menampakkan sepertinya ikhlas. Sepertinya kita memang membantu itu, memang sepertinya kita beribadah di bulan Ramadan, beribadah sholat malam, beribadah sholat tarawih, itu memang nampak dalam segi fisik kita, jasmania kita ikhlas karena Allah. Tapi kembali lagi, mungkinkah ada di dalam hati kita itu, aku boleh gak sholat tarawih mesti disenangi ibu, aku boleh gak poso sungkan be adikku poso. Lah ini perlu dipertanyakan pada diri sendiri. Aku boleh gak terus saya sungkan sama calon mertuaku. Lah inilah kembali kepada kita melakukan ibadah itu sendiri. Makanya memang saya tadi mengatakan itu abstrak. Jadi tidak bisa kita menilai secara kasat mata saja. Mungkin seperti itu. Bisa ada lagi, Mas Sela? Oke, sangat jelas. Pernyataan dan itu apakah bisa disamakan ya? Pernyataan tulus atau ikhlas itu apakah bisa dianggap sama atau beda ya Bunda? Ya itu bisa. Ikhlas itu bisa juga diartikan dengan tulus. Ikhlas itu bisa juga diartikan dengan istilahnya sinonim kata, mungkin enaknya seperti itu. Tapi kalau ikhlas dalam perspektif kita sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah saya jelaskan tadi, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin, al-ayat, bahwa Allah tidak memerintah semua hambanya, makhluk-makhluknya untuk beribadah kecuali murni hanya untuk Allah. Di dalam pelaksanaan ritual agamanya, ritual ibadahnya murni untuk Allah semata. Apakah itu ibadah mahdhur berupa sholat, berupa puasa, ghairu mahdhur berupa seperti sedekah, infak dan lain sebagainya. Semuanya muaranya hanya kepada Allah. Seperti itu. Gimana Mas Ella? Masih ada lagi? Ya, bisa diterima, bisa terima. Jadi kadang ada pernyataan begini, Ustazah ya. Orang itu tulus sekali ya membantu yang lain. Nah, sampai muncul kata tulus itu berarti ada seseorang menilai mungkin dari kebiasaan atau dari pernyataan atau seperti apa ya Ustazah? Iya. Ada sampai muncul orang tuh kok tulus sekali membantu, kan ada sampai muncul pernyataan seperti itu dari orang lain, bukan orang itu gitu. Ya, mungkin ya bagus sekali. Mungkin saya tambah. Memang kata-kata tulus itu juga bisa diaplikasikan dengan perbuatan. Artinya apa? Manakala kita melakukan sesuatu, contoh katakanlah kehidupan orang-orang di desa. Orang-orang di desa itu kebanyakan memang
rasa tenggang rasanya, tulusnya, itu mereka sangat diaplikasikan dengan perbuatan, bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin juga bagian daripada bentuk ikhlas. Kalau kita bisa menilainya secara kasat mata seperti itu. Menurut saya. Gimana, Mas? Oke. Oke, Bunda Sofi, terima kasih banyak atas pernyataannya dan makasih banyak, sudah jelas sekali ya. Mungkin dari jamaah yang lain yang mau bertanya, monggo. Ya. Terima kasih atas pernyataan dari Sumberjo saya, Bunda. Dari Sumberjo sama-sama. saya. Semoga kurang lebihnya maaf ya. Sami-sami. Sami-sami Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Tapi saya mau bertanya lagi. Buatan apa-apa nggih? Nggih, betul apa-apa. Jadi gini, kalau misalnya semisal saya ngasih sesuatu ke teman saya, terus habis itu teman saya tanya, ikhlas enggak? Kan gitu nggih. Terus saya jawab, ikhlas kok, ikhlas. Terus ditanya lagi sama teman, ikhlas enggak? Terus langsung bentak, ikhlas. Nah, niku pripun nggih? Kan masih termasuk dia ngasih tahu ikhlas itu diumbar-umbar juga sama ngebentaknya, bilang ikhlasnya itu pripun. Terima kasih. Mbak Sela, itu biasa ya bahasanya anak-anak muda-muda itu seperti itu. Sepertinya selalu ingin membutuhkan pembuktian. Kan seperti itu. Ikhlas. Memang mengucapkan kata ikhlas itu tidak semudah dengan kita membuktikannya. Itu tadi. Apakah dia mengucapkan dari mulut sesuai dengan dalam hatinya? Makanya beruntunglah kita mempunyai pribadi yang tidak munafik. Di luar bilang ikhlas, tapi di dalam hatinya ini aku harap orang kok sawangane nduk dengar sampean. Itu biasanya kan ada yang seperti itu. Makanya itu tadi. Kita kembali lagi kepada orang tersebut dan bagaimana kita meyakinkannya, itu kembali kepada kita sendiri juga. Dan juga orang yang kita beritahu tadi, yang sering bersama dengan kita tadi. Jadi seperti tadi yang Mas Sela sampaikan, makanya saya cenderung kepada yang disampaikan oleh Yai Hashim bahwa keikhlasan itu tidak perlu ditampak-tampakkan. Suatu saat kewujudan daripada keberhasilan ikhlas itulah Allah yang akan menampakkannya. Terlebih nanti di akhirat nanti itulah pahalanya nanti. Kalau di dunia mesti isinya hanya seperti itu. Isinya semuanya adalah hanya godaan, hanya semua reputasi, hanya semua ini dan itu. Bisa dipahami? Iya, sampun. Tapi niku kalau mungkin dari jenengan sendiri untuk meyakinkan bahwa kita tuh ikhlas, kasih tahu ke teman itu gimana? Iya saya ikhlas, nggak harus ikhlas itu pripun? Kalau misalkan karena begini ya, mungkin faktor usia tidak sama, juga faktor pengalaman juga tidak sama, cara mewujudkannya memang juga tidak sama. Itu ada saling menghargai di dalam satu hubungan sosial seperti itu. Kalau secara saya pribadi, tidak perlu untuk menampakkan itu. Misalkan, contoh, kadang dengan niat tujuan, contoh seperti ini. Misalkan di organisasi kita ada sebuah donasi, sebuah pergerakan donasi COVID-19. Itu kembali lagi kepada tujuan personalnya. Contoh, ketika di list dipublikasikan di grup. Ternyata kok tidak ada yang mengisi list. Akhirnya dari personal secara struktural pengurus itu harus memberi contoh kalau menurut saya. Jadi dakwah itu tidak hanya mengajak, tidak hanya berdakwah, tidak secara argumentatif, secara ajakan kepada kebaikan saja, tapi butuh dengan pergerakan, butuh dengan halia. Lisanul hal afdal min lisanil maqal. Ketika kita menyampaikan, ayo kita melakukan
sosial dampak kepada para duafa dari COVID-19. Dia hanya ngomong saja, tapi ketika ada list dia tidak mengelis. Di situ kita harus menggarisbawahi list yang ditulis di situ, misalkan Pak Handoko 10 paket. Tujuan Pak Handoko bukan untuk dia pamer bahwa aku iki lho wis sedekah 10 paket digawe sing kena COVID-19. Dia tidak seperti itu. Aslinya apa? Dia fastabiqul khairat kepada teman-temannya untuk mengajak untuk mau berdonasi seperti itu. Makanya kembali kepada niatnya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Tadi ada teknisnya atau ada metodenya, ada semacam siasat agar mendapatkan para donatur-donatur yang banyak itu. Kita mengajak, tapi juga memberi contoh. Mungkin seperti itu kalau dari pemikiran kami seperti itu. Jadi kalau diterapkan di anak-anak muda mungkin ya perlu perwujudan yang jelas, biasanya seperti itu. Kan ada nilai sufinya juga. Jadi mungkin nalarnya masih belum tepat. Mesti kayaknya dilihat begini, kok pakai les-les saja, sombong, mulai gede-gedean sedekah, mulai gede-gedean paket, banyak-banyak paket, pengen. Padahal niatnya dari pesoalnya tidak seperti itu. Akhirnya setelah dari tokoh-tokoh itu memberi bantuan seperti ini, yang lainnya menjadi tergerak hatinya untuk memberi donasi. Siapa yang patut menilainya? Allah, bukan kita. Seperti itu, Mbak Talia ya, kalau dalam pandangan saya pribadi seperti itu. Iya, benar-benar Bu. Seperti kata guru saya pernah dawuh, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya niat siapa yang tahu. Niku. Pripun Bu? Iya. Seperti kata pepatah dawuhnya dari guru saya, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya niat siapa yang tahu. Iya, itu masuk kata. Okay. Karena apa? Yang namanya hati, kolbun itu kan molak-malik, ya kan? Sekarang niat memberi, ternyata bentuknya ganti lagi gak jadi. Sekarang sudah ikhlas, ternyata punya konflik diunda-unda dan ikhlas lagi. Makanya kalau biasanya kita memberi suatu acuan atau nasihat kepada anak-anak itu, bayangkan bisa hati itu mantap, apalagi mantap keimanan kita ketika sholat di tasyahud akhir, meskipun itu termasuk kita seringlah baca itu, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan, ya muqallibal qulubi, Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati saya, keimanan saya, ketaatan saya kepadamu. Itu yang Oke, seperti itu. Anda terima kasih nggih Bu, sampun terjawab unek-unek. Terus mungkin daripada audiens yang mau bertanya bisa langsung memut voice-nya ataupun bisa ditulis melalui chat yang ada di. Assalamualaikum. Oh, niki wonten. Halo, assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Faun Dander Bun. Oh iya Pak Udandur, salam kenal kembali. Bun mau tanya, ketika kita mengadakan semacam ceramah online seperti ini ya, sebetulnya acara seperti ini sudah dilakukan selama 7 tahun, cuma offline Bun. Nah, karena adanya COVID-19 ini, para penceramah tidak bisa ceramah secara offline. Akhirnya kami membuat video conference seperti ini. Nah, saya Bun, niat ikhlas itu bisa ditentukan dari mana nggih? Karena semua teman-teman itu beda tujuan dan beda niat. Kita kan tidak tahu niatnya, ada yang ikhlas banget, ada yang
ikhlas biasa, ada yang nggak ikhlas juga. Nah, nonton niku sebetulnya yang bagus seperti apa sih Bun untuk kita mencapai ikhlas ridho ilahi gitu loh. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas siapa tadi? Mas Faun, Bu. Mas Faun. Ini dari anggota ini ya. Ya. Mas Faun termasuk dari kelompok relawan ini ya. Kalau secara saya pribadi, saya mengapresiasikan atas apa yang menjadi program panjenengan semua. Saya mengakui jempol dan oke. Apalagi di bulan Ramadan ini terutamanya, dan yang kedua apalagi dengan situasi adanya dampak COVID-19 ini. Ini sangat tepat sekali. Cuma pertanyaannya itu tadi. Bagaimanakah program itu? Muaranya jika disesuaikan dengan nilai ikhlas itu sendiri. Ketika kita mengadakan suatu program yang di bawah naungan dibentuk dalam suatu organisasi, otomatis di situ ada misi dan visi. Betul ya Mas Faun ya? Visi misinya seperti itu. Artinya ketika visi misi itu sudah ada label, katakanlah kayak di Kemenak, ikhlas beramal, otomatis dari personal yang masuk di dalam organisasi yang panjenengan ikuti itu tadi, personalnya sudah terbina. Yang pertama, sudah terbina dalam arti kesiapan dan kesanggupan dia bersosial, melakukan program tersebut. Bagaimana bisa satu tujuan? Bagaimana mereka benar-benar melakukan dakwah online itu, walaupun toh yang dinilai dakwah itu bukan hanya kita yang memberi narasumber, justru panjenengan semuanya ini nilainya lebih tinggi, karena tanpa ada operator dan lain sebagainya di segala skop ini tidak akan mungkin terjadi ini. Semuanya juga atas kehendak Allah. Makanya itu tadi harus ada visi misi dari program yang telah ditentukan oleh tim itu sendiri, kemudian dikemas dengan bagus, disampaikan kepada semua personal anggotanya bahwa ini misi saya, ini misi kita maksud saya ya, yang berorientasi sebuah dakwah melalui online ngabuburit oleh apa Mbak? Relawan TIK, TIK ya, Bojonegoro, dari komunitas teknologi. Ya, itu tadi di situ ada kata-kata bagaimana kita bisa ikhlas melakukan semuanya ini agar mendapat ridho dari Allah. Satu visi misi itu disepakati bersama. Akhirnya akan timbullah niat dan tujuan yang sama dan dibuktikan dengan kerja keras yang sama, tidak udur-uduran. Iki waya jataku, waya awakmu, kamu yang meliput, saya yang ini. Lah, itu makanya harus jelas arahnya kemana. Dan ada job description-nya sendiri-sendiri. Mungkin begitu Mas Faun yang bisa saya jelaskan. Ibu, matur suwun. Sangat bermanfaat buat kami. Mungkin ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dari audiens ada yang mau bertanya lagi, monggo, masih dipersilahkan. Atau bisa langsung melalui chat, ditulis melalui chat. Bagaimana untuk audiensi? Apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak, akan cukup seperti oke. Mungkin cukup deh. Ini
mau berbuka, persiapan untuk berbuka. Oh iya, jangan lupa besok juga masih ada ngabuburit online lagi. Ya, jangan lupa besok masih ada jadwal ngabuburit lagi pada pukul 15.00 sampai jam 17.00. 15.30. Oh ya, sorry 15.30.